Tenang saja, Jiang Chun sudah bilang khusus. Masalah seperti sebelumnya pasti tidak akan terjadi lagi. Semoga saja begitu. Oh ya, kali ini aku bawa proposal kerjasama dari pihak lain. Menurutku, kita benar-benar harus mempersiapkan diri dengan baik lagi. Kita harus manfaatkan kesempatan ini. Pak, cepat ikuti mobil hitam di depan itu. Ini ngejar artis atau selingkuh? Banyak tanya. Ikuti saja mobil itu. Jangan sampai kalah. Ngeliat selingkuh kayak gini, aku pernah ngalamin sekali. Baru aja antar suaminya ke bandara, istri baru pergi. Suaminya udah sembunyi-sembunyi keluar. Wah, kayaknya kamu punya pengalaman ya. Kalau gitu, semua tergantung padamu, Pak. Ikuti terus. Mobil jelekku disuruh ngejar Bentley di depan? Kamu bercanda? Nggak gitu, nyetir itu semua soal skill. Aku yakin kamu bisa, Pak. Pasti bisa. Oke, duduk yang mantap ya. Aku bakal gaspol. Pergi dari keluarga Jiang. Mereka menghitungmu dari dalam sampai luar. Kamu nggak akan betah lama-lama. Maksudmu apa? Annie Qiu adalah dokter keluarga Jiang selama 20 tahun. Dia sudah sekongkol dengan keluarga Jiang. Di obat kesehatanmu, ada tambahan 1 pil kontrasepsi impor terbaru. Aku sudah tahu dari dulu. Keluarga Jiang memang nggak mau aku hamil. Mungkin Jiang Chun yang suruh Annie Qiu melakukannya. Nggak mungkin. Jiang Chun memang nggak mau punya anak. Tapi dia nggak akan sejahat itu. Terus kamu mau bagaimana? Jiawen, aku mau putus denganmu. Aku nggak bisa biarkan Jiang Boer menang. Jadi aku harus punya anak dari keluarga Jiang. Mereka mau usir aku? Nggak semudah itu. Kamu mau tinggalkan aku dan anak kita? Jiawen, maafkan aku. Anak-anak itu benar-benar kecelakaan. Tapi tenang, aku Kiningsu pasti akan ganti rugi padamu. Ingsu, tinggalkan Jiang Xiyuan. Di obat kesehatanmu ada tambahan pil kontrasepsi impor terbaru. Mungkin Jiang Chun yang suruh Annie Qiu melakukannya. Kak, Kok kamu pulang? kok kamu di sini? Apa kamu bertengkar dengan Jiang Chun? Atau kamu kabur dari rumah? Jangan dulu bilang, tag bagasi kamu sudah dicetak. Kenapa kamu balik lagi? Ada apa? Aku di bandara. Aku di bandara, mikir lagi, lari juga bukan solusi. Aku mau cari kerja lagi, sekarang juga nggak mood jalan-jalan. Kamu kenapa sih? Apa kamu bertengkar sama Jiang Chun? Dia nakalin kamu? Enggak, Jiang Chun kan lagi dinas ke Shanghai. Kamu juga tahu aku nggak akur sama adik ipar. Jadi aku keluar cari ketenangan. Dinas? Kamu percaya aja, Kamu ngomong apa sih? aku nggak ngomong apa-apa. Ini juga bagus, kita bisa makan minum. Ngobrol-ngobrol, curhat-curhat. Kakak, kamu tidur di sofa? Kamu tidur di kasur, aku di sini aja. Kak, aku ada yang mau tanya. Apa? Pernah nggak kepikiran cerai? Kalau kamu nggak nemuin tempatmu di keluarga Jiang, kenapa nggak cerai aja? Jiang Chun itu baiknya apa sih?
Sirai? Perempuan kayak aku. Sebelum nikah disebut Dewi, habis cerai disebut perawan tua. Aku nikah nggak pernah kepikiran cerai. Lagi pula kamu juga nggak kenal Jiang Chun. Kamu kenapa tiba-tiba nanya gini? Nggak apa-apa. Geleng-geleng kepala maksudnya apa? Kak, kamu cinta Jiang Chun nggak? Kalau nggak cinta, ngapain nikah sama dia? Ya udah, aku tidur di sofa, kamu di kasur. Aku juga udah biasa. Kamu kenapa hari ini? Kok aneh gitu? Mungkin capek seharian di bandara. Ya udah, besok aku balik ke rumah Jiang. Aku nggak tega lihat kamu tidur di sofa. Dan jangan terus-terusan khawatirin aku, oke? Maafin aku, sayang. Awalnya mau cari tempat tenang buat quality time sama kamu. Tapi malah harus balik ke rumah Jiang lagi. Apa aku harus kasih tahu kakak soal bandara? Hubungan Jiang Chun sama perempuan itu pasti nggak biasa. Aku harus bantu kakak selidiki. Ini area latihan VIP. Tuan Jiang sudah sampai. Ada apa, Nyonya Jiang? Itu... Aku sakit perut. Toiletnya di mana? Di sana, aku antar. Nggak usah. Makasih, aku sendiri aja. Baiklah, Nyonya Jiang, aku pergi dulu. Oke, terima kasih. Aku hampir mati ketakutan. Semakin dipikir semakin kesal, coba lihat si Jiang Chun itu. Hanya kakakku yang percaya padanya, pasti dia penipu besar. Tidak bisa, aku harus cari cara untuk menghajarnya. Saat mengayunkan lengan, tekuk lengan kanan. Lengan ini luruskan. Jangan bergerak. Bagaimana kakakku bisa suka padanya? Dia bahkan memegang tangan orang. Seperti ini. Seperti ini, lengan ini lebih tinggi. Luar biasa.
Jiang Chun benar-benar tua bangka mesum. MAJ Yingsu sudah kembali. Tuan sudah pulang. Benarkah? Sepertinya dia tidak tenang meninggalkanmu. Siapa yang tahu? Bagus sekali, sepertinya Tuan ingin memberimu kejutan. Cepat pakai dan coba. Cepat simpan, jangan sampai Tuan tahu aku sudah melihatnya. Ya, aku mengerti. Kejutan? Harus disimpan, romantis sekali. Ngomong-ngomong, kamu harus minta anak pada Tuan saat ini. Mengerti? Kata MAJ kamu pergi ke rumah ibu selama 2 hari. Aku ingin menjengukmu di rumah ibu. Tak kira kamu sudah pulang lebih awal. Kalau begitu, setelah makan malam kita minum-minum yuk. Baik. Jarak terakhir kali kita duduk di sini minum bersama. Sudah 2 tahun ya. Andai setiap hari bisa minum dan ngobrol seperti ini, indah sekali. Sebenarnya bisa saja. Ini untukmu. Anggap saja sebagai ganti rugi karena Bur berulah waktu itu. Kita semua satu keluarga, tidak perlu seperti ini. Apapun hubungan kita. Aku harap kamu dan Bur bisa rukun di rumah. Aku sudah memperingatkannya, jangan lagi membuat ulah tanpa alasan. Jangan lagi bertindak semaunya. Ini tetap kamu terima saja. Kalau begitu, apapun alasannya, asalkan itu darimu. Aku sangat senang. Suka? Kalau suka, bagus. Zhang Xiyuan, aku tahu kamu tidak akan baik padaku tanpa alasan. Hanya saat kamu bersalah padaku, baru melakukan ini. Zhang Xiyuan, Yingsu. Yingsu, kenapa kamu datang? aku lewat sini, awalnya mau ajak kamu makan siang bersama. Tak disangka Kelisi juga ada. Kalau gitu, kita bertiga makan bersama saja. Maaf, hari ini aku ada janji dengan klien penting yang mau aku perkenalkan ke Jiang Chun. Bagaimana kalau lain kali saja? Aku yang traktir. Gimana bisa? Aku masih banyak yang mau bicara denganmu. Yingsu, aku tidak sengaja menyembunyikan ini darimu. Kali ini dia mewakili mitra kerjasama kita dari Shanghai. Untuk berdiskusi tentang rencana kerjasama. Suamiku, kamu anggap aku apa? Aku karena waktu itu salah paham dengan Nona Kelisi. Mau minta maaf padanya. Memang seharusnya minta maaf, kan? Pertama, aku terima permintaan maafmu. Untuk makan bersama, tidak usah. Jadwalku di Qingdao kali ini cukup padat. Jiang Chun, aku pergi dulu. Kalau ada perlu, hubungi saja. Baiklah. Nyonya Jiang, kita bisa dibilang, tak kenal maka tak sayang.
Jangan bilang begitu, nanti aku malu sendiri. Sampai jumpa. Dadah. Yingsu, sebenarnya aku tidak bermaksud menipumu. Aku sebenarnya... Apa yang kamu bicarakan? Kamu tidak perlu menjelaskan padaku, aku tentu percaya padamu. Lagi pula, aku Kiningsu bukan orang yang suka cemburu buta. Atau cari-cari masalah, kan? Seharusnya kita pikirkan mau makan apa. Ayo pergi. Cari. Lihat kapan kamu bisa menemukan Huoshi. Tidak ketemu pun aku akan tetap cari. Dasar anak ini. Sudah. Jangan setiap kali anak pulang, kamu ikut ribut. Kamu jangan ikut campur. Saatnya kamu bicara, kamu diam saja. Pendidikan anak saya sejak kecil. Ayah. Ibu, bisa tidak bicara sedikit? Dari kecil sampai besar, aku selalu nurut padamu. Aku cuma suka Huoshi. Kenapa kamu tidak bisa menerimanya? Apa maksudmu? Aku yang tidak bisa menerimanya? Dia sendiri yang berbuat hal memalukan, oke? Sudah, aku bilang aku tidak percaya Xiaoxi orang seperti itu. Aku pasti akan menemukannya dan menyelidiki sampai jelas. Tanya apa? Tanya biemu. Sudah. Nak, ibumu 2 hari ini, tekanan darahnya tidak stabil lagi. Jangan bertengkar dengannya, tekanan darahnya naik. Pulang istirahat, pergilah. Lihat, acara favoritmu juru medali emas sudah mulai. Cepat duduk di sini dan tonton. Lihat, bagus kan? Tidak bisakah kamu memperbesar suaranya? Ini untuk kucing? Sudah cukup? Naonya Jang, Nona Kelisi, mari kita bicara. Apa yang ingin kalian pesan? 1 kopi hitam dan 1 teh melati Twinings. Baik, Jiang Chun bilang kamu paling suka teh melati Twinings. Benarkah? Kalian benar-benar tidak punya rahasia ya? Aku mengenalnya lebih lama darimu. Terkadang, hal-hal yang tidak bisa dia ceritakan ke keluarganya. Dia akan meneleponku dari jauh untuk berbicara. Katakan, apa yang ingin kamu bicarakan hari ini? Kalau begitu, aku akan langsung ke intinya. Tolong jauhi Jiang Chun mulai sekarang. Sangat menarik, Nyonya Jiang. Kemarin kamu masih bilang percaya padaku dan Jiang Chun. Kenapa hari ini kamu sudah memberikan ultimatum? Aku tahu ini mungkin membuatmu tidak nyaman. Tapi tolong pahami aku juga. Kamu cantik, berpendidikan, dan berasal dari keluarga baik. Kenapa kamu harus mengganggu Jiang Chun? Aku yang mengganggu Jiang Chun? Nyonya Jiang, ucapanmu sangat menarik. Tapi kamu salah sasaran. Kamu bisa tanya Jiang Chun. Suruh dia untuk tidak mencariku lagi. Lihat apa katanya. Maksudmu Jiang Chun yang mengejarmu? Kamu tidak perlu bertanya padaku, tanyakan pada Jiang Chun. Nyonya Jiang, jika kamu mengenal suamimu, kamu tidak akan datang mencariku. Dan aku hanya akan mengatakannya sekali. Percaya atau tidak, antara aku dan Jiang Chun, tidak seperti yang kamu pikirkan. Sekarang, pelakor-pelakor sudah berani seperti ini? Aku benar-benar tidak percaya. Ibu, aku pulang. Yingsu pulang. Ibu masak makanan favoritmu hari ini. Tidak ada nafsu makan. Wajahmu kenapa pucat sekali? Bertengkar dengan Jiang Chun? Tidak, ini uang untuk ibu. Ibu tidak datang untuk minta uang hidup. Kamu sudah lebih dari sebulan tidak pulang. Ibu takut kamu kesulitan di keluarga Jiang. Jadi ibu ingin melihatmu. Tidak, ibu tidak mau uang ini. Ibu, terimalah. Simpanlah untuk dirimu sendiri. Hasil USG menunjukkan Yingsu, kamu hamil.
sudah menunggu bertahun-tahun akhirnya hamil juga. Apa yang perlu dibanggakan? Kenapa tidak senang? Jiang Chun pasti senang bukan main. Anaknya bukan anak Jiang Chun. Apa katamu? Aku bilang anaknya bukan anak Jiang Chun, aku hamil secara tidak sengaja. Kiningsu, sekarang kamu harus jelaskan semuanya. Anak siapa sebenarnya? Kenapa kamu membentak aku? Dulu yang mendukung aku menikah dengan keluarga Jiang adalah kamu. Jiang Chun selalu tidur terpisah denganku. Ibu, kamu tahu aku juga seorang wanita. Yingsu, dulu ibu ingin kamu menikah dengan keluarga Jiang. Bukankah itu untuk kebaikanmu? Agar kamu tidak ikut miskin bersamaku. Nak, dengarkan ibu, anak ini tidak boleh kita pertahankan. Kita harus segera menggugurkannya. Ibu, anak ini harus aku lahirkan. Dokter bilang jika aku tidak mengambil anak ini, akan sulit hamil lagi di kemudian hari. Lalu bagaimana aku bisa tinggal di keluarga Jiang? Ini harus bagaimana? Halo, kenapa kamu cari masalah dengan Kelisi lagi? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Dan, jelaskan semuanya. Baik, aku segera ke sana. Aku ada urusan mendadak, ibu, aku pergi dulu. Kakak, Kamu bilang, kenapa kamu cari Kelisi? wanita ini mendatangi Jiang Chun. Aku masih percaya kata-katanya. Percaya dia tidak ada apa-apa dengan Jiang Chun. Kamu tahu tidak? Jang Si Yuan memory ko habis habisan. Apa kamu tidak suka hidupku terlalu tenang? Membuat masalah tambah rumit, ya? Aku ingin membantumu. Membantuku? Kamu bilang, bagaimana kamu tahu tentang Kelisi? Bagaimana kamu tahu dia di hotel? Huozi, aku benar-benar meremehkanmu. Hebat. Kakak, bagaimana bisa kamu berkata begitu? Aku melihat Jiang Chun berpelukan dengan seorang wanita di bandara. Aku mengikutinya dan akhirnya ketinggalan pesawatku. Aku melakukan ini semua untukmu. Dan aku mendatanginya juga untuk menasihatinya. Cepat tinggalkan Jiang Chun. Aku tahu bertindak semaumu ini salah. Tapi aku tidak menyangka Kelisi bisa begitu tidak tahu malu. Dia bahkan memfitnah di belakang. Kamu bilang kamu melihat langsung Jiang Chun menjemput seseorang di bandara? Artinya dia sama sekali tidak pergi ke Shanghai untuk urusan bisnis. Kak, akhirnya kamu sadar dia selalu membohongimu. Kak Huozi, aku tahu kamu ingin yang terbaik untukku. Tapi Kak memintamu kembali. Untuk menebus penderitaanmu di masa lalu. Bukan untuk membuatmu membelaku. Aku mengakui kamu sebagai kakak bukan untuk hidup enak. Di dunia ini, hanya kamu dan aku yang paling dekat. Kalau bukan kamu yang kubantu, lalu siapa lagi? Kak, menurutku lebih baik bercerai saja dengan Jiang Chun. Kamu pindah saja, kita tinggal bersama. Kamu tidak perlu membujukku lagi. Aku tidak akan bercerai dengan Jiang Chun. Aku juga punya alasan tersendiri. 小石，我想和你见一面。 Lagi-lagi ibu yang menyuruhmu jadi penengah? Kali ini tidak ada yang bisa menghentikanku. Apa maksudmu? Ayahmu tidak punya pendirian? Tadi lihat kan, aku menepuk meja dan berteriak. Langsung membuat ibumu diam. Kalau tidak kutakuti, dia tidak akan berhenti. Ibumu temperamennya buruk, tekanan darahnya juga tinggi. Aku harus mengalah padanya, bukan? Aku tidak mengerti, ibu kan seorang intelektual. Kenapa setiap urusan Xiaoxi, dia langsung jadi emosional? Yah, menurutmu apakah dia menopause dini? Mulai sekarang kita semua harus mengalah padanya. Kamu sudah menemukan Xiaoxi belum? Nah, jangan putus asa, Huoxi itu anak baik.
menurutku dia sangat cocok. Pasti ada kesalahpahaman antara kalian berdua. Kalau kamu menemukannya dan menjelaskan, pasti semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih ya, aku akan ke tempat ibu. Nok Shemonggot. Semangat. Silakan dinikmati. Kiningsu harus melahirkan anak ini. Merendahkan diri pun tidak apa-apa. Anak ini harus lahir di keluarga Jiang, marga Jiang. Baru bisa tetap di sisi Jiang Chun. Kakakku datang? Janjian dengan siapa? Ada hal yang tidak bisa dibicarakan di rumah? Bukankah sebelumnya aku bertindak gegabah dan salah? Di rumah terlalu banyak orang, susah untuk berbicara. Sudah kubilang, meski kita menikah bukan karena cinta. Tapi aku Jiang Chun adalah pria bertanggung jawab. Selama bersamamu, aku akan merawatmu seumur hidup. Tapi aku tidak ngerti. Kenapa kamu ingkar janji dan mengganggu Kelisi? Aku bersumpah. Aku tidak akan melakukannya lagi. Ini benar-benar yang terakhir. Aku dan Kelisi hanya hubungan kerja. Aku tidak ingin karena ulahmu yang tidak masuk akal. Mengganggu pekerjaan kita. Oke? Aku mengerti. Aku akan minta maaf padanya. Cukup? Tidak perlu. Sekarang dia bahkan tidak mau angkat teleponku. Kamu senang? Akhir-akhir ini terlalu sensitif. Bagaimana kalau kita pergi ke Milan? Untuk refreshing, main 2 hari. Gimana? Aku benar-benar tidak mengerti apa yang ada di pikiranmu. Kamu baru saja menyinggung orang. Dan mengganggu kerjasamaku. Sekarang kamu mau aku bawa ke Milan? Mau apa? Aku tidak berniat apa-apa. Aku hanya ingin pergi refreshing bersamamu. Jiang Chun, sudah lama kita tidak pergi bersama. Lagi pula setiap kali aku sendirian. Kali ini temani aku, ya? Zhang Xiyuan. Baiklah, akhir-akhir ini semuanya tidak beres. Aku akan atur pekerjaan di perusahaan, kita pergi ke Milan. Oak. Bur. Kamu datang kenapa? Kakak ipar, makan kok tidak ajak aku? Kenapa? Masih dendam, tidak menyebutku? Masa sih? Biasanya diajak juga tidak mau keluar. Kebetulan ketemu, makan bersama yuk. Kakak ipar mau pergi liburan? Kakak ipar mengajak kita liburan bersama. Bagus, kebetulan aku ingin belanja di Milan. Kita buat grup liburan keluarga, gimana? Pintar, kalau gitu Ingsu sudah diputuskan. Kita bertiga pergi liburan, aku yang pesan tiket. Kalau suamiku sudah bilang begitu, aku tidak bisa tidak mendengarkan. Kalau gitu bertiga saja. Bagus, bagus sekali. Pelayan, pesan makanan. Pesan makanan. Sekarang kamu pergi liburan dengan istrimu sendiri. Kenapa wajahmu masam begitu? Pura-pura tidak tahu. Ia juga. Suite hotel dengan pemandangan laut biru. Ditambah sampahnya, bunga mawar, dan sebagainya. Pria normal pasti sulit menahan diri. Kiningsu ini memang keras kepala. Sebenarnya kalau tidak mau pergi, banyak alasan, tidak perlu seperti ini. Aku takut masalahnya jadi besar. Jadi kamu ajak Jiang Boer ikut bersama. Laki-laki dan perempuan sendirian dalam satu kamar. Mungkin 100 Jiang Boer pun.
Itu mungkin tidak bisa menahan tekad Kiningsu untuk punya anak. Jiang Boer ini. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan? Ini kesempatan terakhir aku dan Jiang Chun. Tanpa dia, bagaimana aku bisa punya anak? Aku tidak peduli kenapa kamu menikahiku. Tapi karena kamu sudah menikahiku, kamu harus bertanggung jawab padaku. Aku ingin punya anak, dengan anak aku bisa tenang. Ada apa? Perjalanan hilang kali ini. Hanya Kiningsu dan Bur yang diatur untuk pergi. Nanti aku cari alasan saja untuk tidak pergi. Atur dengan hati-hati. Jiang Chun, kamu bahkan tidak memberi aku kesempatan terakhir. Apakah hanya ada satu jalan yang bisa ditempuh? Masih ada mood mengajakku makan minum? Kamu pernah berpikir tidak, bagaimana dengan anak di perutmu? Kamu ini anak kok tidak punya perasaan ya? Bu, aku sudah berpikir, anak ini akan aku lahirkan. Apa? Kiningsu, aku beritahu kamu, anak ini tidak boleh dipertahankan. Ibu tidak setuju, Bu. Aku kira kamu akan mengerti aku. Dulu waktu kamu mengandung kami kan juga susah. Tapi tetap melahirkan kami berdua. Itu anakku, Bu. Aku tidak tega membuangnya. Bisa disamakan? Dulu kami miskin sekalipun. Kamu dan adikmu adalah darah dagingku dan ayahmu. Kamu bilang mau melahirkan anak ini. Kamu akan benar-benar meninggalkan keluarga Jiang. Bu, tidak akan. Aku sedang mencari cara. Aku ingin anak ini memakai marga Jiang dan mewarisi semua harta keluarga Jiang. Kamu ini anak kok bingung ya? Kamu sendiri yang bilang sudah lama tidak satu kamar dengan Jiang Chun. Lalu anak ini dari mana? Bu, jangan campuri. Aku hanya minta bantuanku. Aku akan melahirkan anak ini. Aku tidak bisa membantumu, jangan salahkan ibu tega. Kiningsu, aku beritahu kamu. Anak ini harus digugurkan. Bu, percayalah, aku punya cara sendiri. Kamu hanya perlu membantuku merahasiakan ini. Kamu tidak bilang, aku tidak bilang. Tidak ada yang tahu anak ini miliknya. Aku tidak berani memberitahumu, dulu ayah mengirimmu pergi. Ibu mengira kamu sudah meninggal. Hingga depresi dan sakit. Kemudian setelah ayah meninggal, dia berjuang membesarkanku. Dan mengalami banyak kesulitan. Beberapa tahun lalu baru didiagnosis gangguan emosi. Emosinya sangat tidak stabil. Dokter bilang tidak boleh mendapat stimulasi apapun. Jadi aku selalu tidak berani memberitahunya bahwa kamu masih hidup. Ibu, bertahun-tahun ini kamu sudah bekerja keras. Halo, Kak.
Kamu sudah melihat semuanya. Kak, maafkan aku terlalu egois. Aku sebelumnya hanya memikirkan betapa sedihnya diriku sendiri. Tapi tadi melihat ibu diam-diam menyeka air mata sendirian. Aku langsung tahu kalian bertahun-tahun ini juga hidup dengan susah. Kak, kamu sudah bekerja keras, merawat ibu sendirian. Bekerja keras tidak apa-apa, asalkan penyakit ibu tidak semakin parah. Aku sudah puas. Dan Xiaozi, maafkan aku. Aku sekarang belum bisa membawamu menemuinya. Tidak apa-apa, aku hanya ingin melihatnya, itu sudah cukup. Dan Kak, kamu harus tahu. Mulai sekarang kamu tidak sendirian lagi. Aku akan bersamamu merawat ibu. Sejak aku menikah dengan Jiang Chun, kehidupan di rumah menjadi lebih baik. Biaya pengobatan ibu yang ribuan yuan per bulan. Dengan keluarga Jiang, tidak terlalu sulit lagi. Kak, jika kamu benar-benar menikah dengan Jiang Chun karena ibu, aku menyarankan kamu untuk berhenti. Dia benar-benar bukan orang baik. Aku tidak ingin kamu mengorbankan dirimu sendiri. Penyakit ibu butuh uang, aku bisa bekerja sama denganmu. Xiaozi, ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Penyakit ibu seperti lubang tanpa dasar. Kalau tidak ada keluarga Jiang, kita bahkan tidak bisa bertahan 2 bulan. Lagi pula Jiang Chun tidak seburuk yang kamu katakan. Kak, karena sudah begini. Kamu ingat, apapun yang terjadi di masa depan, aku akan selalu di sisimu. Huozi, Kak, maafkan aku kali ini. Hanya kamu yang bisa membantuku. Aku tidak bisa kehilangan segalanya dari keluarga Jiang. Ada apa? Begini, perusahaan baru-baru ini ada penyesuaian bisnis besar. Dewan direksi memutuskan aku harus tetap di sini. Jadi perjalanan kali ini mungkin aku tidak bisa ikut. Bagaimana kalau kamu dan Bur yang pergi? Tidak apa-apa, kalau Bur ikut bermain bersama kita. Juga tidak akan menyenangkan. Kamu juga tahu aku dan Bur tidak pernah akur. Bagaimana kalau begini, setelah kamu selesai sibuk, kita buat rencana baru lagi. Baiklah, kamu diskusikan dengan Bur dulu. Yingsu, dokter bilang kamu mudah keguguran. Kamu harus banyak istirahat dan makan bergizi. Sebelumnya ibu salah, ibu seharusnya tidak marah padamu. Wanita begitu punya anak. Bagaikan daging sendiri, mana ada yang tega membuangnya. Ayo, minum lebih banyak. Dasar anak bandel. Orang hamil biasanya gemuk, tapi kamu kurus kering begini. Ibu tidak tahu, di keluarga Jiang. Jiang Boer terus mengawasiku, aku hampir mati ketakutan. Bu, aku harus cari tempat tenang untuk menjaga kandungan. Masih setengah tahun lagi sampai aku bebas. Tempat tenang? Mau kemana? Yingsu, jangan salahkan ibu tega. Tapi mempertahankan anak ini terlalu sulit. Kalau aku tetap di keluarga Jiang, anak ini pasti tidak akan selamat. Ini, lihat. Ini obat kesehatan yang diresepkan dokter keluarga Jiang untukku. Katanya untuk memulihkan tubuh, supaya cepat hamil. Sebenarnya ada pil KB terbaru di dalamnya. Bagaimana bisa? Aku sudah tahu setahun yang lalu. Jadi aku berhenti minum obat ini. Yang tidak ku mengerti. Siapa di keluarga Jiang yang tidak mau aku punya anak? Karena itu aku harus selamatkan anak ini. Harus pergi dari keluarga Jiang. Tapi kalau kamu tidak di keluarga Jiang, bagaimana bisa merahasiakan ini? Lihat.
Kenapa kamu tunjukkan fotomu padaku? Perhatikan baik-baik, orang di foto ini bukan aku. Siapa gadis ini? Adikmu? Awal ketemu dia, aku juga kaget. Kukira dia juku. Tapi dulu ayah jelas-jelas mengubur adik. Aku masih tidak percaya. Jadi aku ajak dia tes DNA. Sayangnya bukan dia. Salah ayah tidak becus. Dulu tidak bisa obati adikmu. Ibu, jangan sedih lagi. Gadis ini namanya Huozi, sedang menganggur. Dan diusir pemilik kos, kebetulan ketemu aku. Aku menampungnya. Dia juga berjanji selama aku menjaga kandungan. Dia akan berpura-pura jadi aku di keluarga Jiang. Bisa berhasil? Tapi sekarang aku tidak punya cara lain. Lagi pula hanya ibu dan aku yang tahu. Siapa yang akan menyangka orang di keluarga Jiang bukan aku? Kamu bilang soal foto itu mau diberitahu ke kakak atau tidak? Kalau aku memberitahunya, dia pasti akan sedih. Kalau tidak memberitahunya, mau biarkan kakak terus ditipu oleh bajingan Jiang Chun itu? Lalu harus bagaimana? Kak, kenapa kamu datang? Kenapa minum sebanyak ini? Pelan-pelan, pelan-pelan. Kamu kenapa? Jangan menangis. Kak, jangan menangis dulu. Kamu kenapa sih? Shaoji. Kak, kenapa sih? Cepat katakan. Aku hari ini pergi ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan kesehatan kakak sudah keluar. Lalu dokter bilang apa? Dokter bilang, aku mungkin tidak bisa punya anak seumur hidup. Jangan panik dulu, ini bukan penyakit yang tidak bisa disembuhkan, pasti bisa diobati. Aku tahu. Jadi aku ingin pergi ke Beijing untuk berobat. Semoga masih ada harapan. Pasti ada jalan keluarnya. Tapi kalau keluarga Jiang tahu, Jiang Chun pasti akan menceraikanku. Dia berani. Apa yang tidak dia berani? Keluarga seperti keluarga Jiang tidak bisa punya anak, buat apa lagi? Lagi pula Jiang Chun adalah anak tunggal. Kalau cerai ya cerai, dia juga bukan orang baik. Aku tidak bisa cerai, Xiaozi. Aku juga tidak takut kamu menertawakanku. Aku mencintainya, aku tidak bisa meninggalkannya. Dan kalau berpisah dengannya, aku tidak punya apa-apa lagi. Biaya pengobatan ibu sangat mahal. Aku harus bagaimana? Kak, jangan panik dulu, belum tentu seburuk itu keadaannya.
Bagaimanapun, yang penting sekarang berobat dulu. Aku akan pergi ke Beijing untuk berobat. Tapi kalau aku pergi ke Beijing, Jiang Boer pasti akan menyelidikiku. Nanti pasti tidak bisa disembunyikan lagi. Xiao Zi, kamu bisa membantuku. Kamu bisa membantuku. Aku tidak bisa pergi berobat untukmu. Kamu bisa pura-pura jadi aku. Cuma 35 hari, keluarga Jiang tidak akan tahu. Kak, ini tidak bisa. Bukan aku tidak mau membantumu. Tapi aku benar-benar tidak bisa membantumu. Kenapa? Aku tidak bisa tidak ketahuan keluarga Jiang. Iya juga. Ini terlalu konyol, anggap saja aku tidak bilang apa-apa. Kakak, kamu kenapa? Kak. Kak, jangan sedih dulu. Bukan aku tidak mau bantu. Cuma aku tidak bisa. Kak, lihatlah kamu dan Jiang Chun. Lagi pula kalian berdua suami istri. Aku tidak bisa tidur di ranjang yang sama dengannya. Xiao Zi, kalau kamu khawatir tentang ini, kamu bisa tenang. Aku jujur saja bilang. Sebenarnya selama 2 tahun ini, aku dan Jiang Chun selalu tidur terpisah. Apa? Kenapa? Kak. Kamu benar-benar menderita. Kak. Halo, aku mencari seorang wanita bermarga Jiang. Anda cari bos kami ya? Dia sudah menunggu lama. Kalau begitu, Terima kasih. Hila, game apa ini? Ini aku yang mainin game atau game yang mainin aku? Game ini terlalu kekanak-kanakan, benar-benar game tanpa otak. Aku bilang, Chen Linsheng, kamu tidak punya sens waktu, tahu? Tak kusangka kamu punya pekerjaan yang layak. Kukira anak orang kaya sepertimu cuma bisa menganggur saja. Aku kasih tahu, aku ini sibuk, tahu? Lagi pula, ada yang minta maaf seperti ini? Kamu ini terlalu tidak sopan. Kalau gini aja, aku yang bantu kamu lewatin levelnya. Kita hemat 1 kali makan, gimana? Oak. Kamu buru-buru cari aku. Bukan cuma untuk makan, kan? Aku mau pergi jauh sebentar, mau minta tolong kamu pakai mobilku. Mobilku kan baru beli, butuh dijalankan dulu. Kenapa cari aku? Karena kamu yang berhutang, aku cari siapa lagi? Kalau kamu mau setuju, aku bisa pertimbangkan untuk menghemat 1 kali makan lagi. 2 kali, nona besar. Kamu berhasil lewat. Kamu hebat banget. Tidak bisa saya minta screenshot, saya kirim ke lingkaran teman. Sudah, kunci mobilnya, aku pergi dulu. Makasih. Dah. Cukup ganteng juga ya. Huozhi, kamu harus janji sama kakak.
Xiaozi, kamu bisa bantu aku, kamu bisa bantu aku. Cuma 3-5 hari, keluarga Jiang nggak akan tahu. Mulai sekarang kamu nggak sendirian lagi, apapun yang terjadi. Kamu bisa cerita ke aku, kamu punya kakak sekarang. Kita berdua saudari saling mendukung. Kalau berpisah sama dia, aku nggak punya apa-apa lagi. Biaya obat ibu mahal banget, gimana aku? Xiaozi itu siapa? Ada perlu? Kamu ada waktu? Aku mau ngobrol sekarang. Kita nggak ada yang perlu dibicarakan. Tapi aku belum jelasin jelas. Yingsu, anggap aku mohon ya. Anaknya disimpan aja, bagaimanapun juga ini nyawa kecil. Kalau kamu setuju sama aku, sisa hidupku aku mau jadi pelayanmu, boleh? Aku nggak bisa keluar. Aku di bawah rumahmu. Kamu buka tirai bisa lihat aku. Kalau kamu nggak setuju, aku nggak akan pergi. Kamu gila Huanjawan. Aku nggak gila, anak ini bukan cuma punyamu. Aku rasa kita harus duduk dan bicara baik-baik. Kita sudah putus, anak ini sekarang nggak ada hubungannya sama kamu. Dan juga nggak ada hubungannya sama aku. Maksudnya apa? Jangan bilang kamu sudah aborsi. Yingsu, aku nggak izinkan kamu lakukan ini. Benar, anaknya sudah kuangkat. Kamu harusnya tahu aku nggak bisa punya anak ini. Mulai sekarang aku nggak ada hubungan lagi sama kamu. Kalau kamu ganggu aku lagi, jangan salahkan aku. Ningsu. Anak ini punyaku. Kamu nggak punya hak, ini belum selesai. Xiaozi. Gimana? Sudah dipikirkan? Aku setuju. Makasih Xiaozi. Huozi, semangat dong. Karena kakakmu mau pertahankan pernikahan ini. Kamu harus berusaha sekuat tenaga. Seperti dia selalu merawatmu. Huozi, cuma beberapa hari, kamu bisa. Kakek di foto itu ayah mertuaku. Tapi kamu mungkin nggak akan ketemu dia. Dulu dia pernah stroke ringan. Setelah sembuh pindah ke panti jompo. Hanya dia yang baik padaku di keluarga ini. Dulu kalau bukan karena dia bersikeras, aku tidak mungkin menikah ke keluarga Jiang. Aku jadi penasaran ingin bertemu dengannya. Kakak akan kembali dalam waktu lebih dari seminggu. Kalau ada apa-apa, ingat untuk menghubungiku. Ini nomor teleponku. Mulai sekarang kamu adalah aku. Di sini tersimpan nomor cadanganku. Keluarga Jiang tidak tahu. Kalau kamu perlu menghubungiku, telepon nomor ini. Kak, aku takut tidak bisa melakukannya. Jangan-jangan sekarang kamu mundur? Ya sudah. Aku akan berusaha. Oh ya, ini paspor dan KTP-ku, simpan baik-baik. Suatu saat nanti pasti berguna untukmu. Kakak sudah pernah ke banyak tempat ya? Lihat, mau kemana? Nanti kakak bisa ajak kamu. Kalau tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Kita bisa kontak kapan saja. Oh ya, soal Jiang Bur itu. Apapun yang dia lakukan, kamu anggap saja tidak melihat, tahan saja, tahu? Santai saja, aku paham situasi kok. Aku pergi dulu, Xiaozi.
Bu, cepat siapkan barang, 2 jam lagi. Ketemu di stasiun, aku sudah siapkan semuanya. Huozhi, semuanya tergantung padamu sekarang. Di keluarga Jiang, kamu harus selalu berdandan. Karena bahkan Jiang Chun belum pernah melihatku tanpa makeup sama sekali. Bagiku, wanita tanpa makeup tidak pantas dilihat orang. Eyelash dulu, lalu blush on. Bur, taruh di sini. Kak, mau kemana? Bur, kenapa kamu belum pergi? Aku menunggumu. Menungguku? Bukannya sudah kubilang, aku tidak bisa ikut, ada urusan. Kalau Kiningsu, dia di mana? Kiningsu, Kiningsu juga tidak jadi pergi, ya? Baik, sekarang aku akan telepon dia. Huozi, kamu kan sudah punya SIM. Tidak perlu gugup, ini cuma nyetir di jalan. Pelan-pelan, santai saja. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Apa maksudnya? Dia tidak angkat telepon. Tidak jadi pergi sudah biasa. Sekarang telepon pun tidak diangkat. Kemilan itu kan ide dia. Sekarang dia. Apa maksudmu? Jelaskan. ini mudah sekali diatasi. Bur, ambil kartu ini, terbanglah ke Milan. Mau beli apa saja, beli saja. Main sampai kamu tenang dan gak marah lagi, baru pulang, oke? Kamu ngapain? Kasih kartu buat ngibulin aku ya. Kiningsu dari awal cuma main-main. Kamu juga mau mainin aku? Aku kasih tahu ya. Kiningsu, hari ini urusan ini harus dijelaskan ke aku. Kalau enggak, besok aku lapor ke papa. Kamu pikir-pikir deh. Bur, dengerin aku dulu. Telepon Jiang Chun, diangkat atau enggak? Angkat, dengar dia mau ngomong apa. Hello. Ini Jiang Chun? Iya Bu, iya. Aku cari dia tapi teleponnya nggak diangkat. Jadi tanya ibu aja. Datang Bu, Yingsu mungkin udah pulang, gitu aja. Jaga kesehatan ya Bu, dadah. Bukan Yingsu, tapi paket buat Yingsu. Huozi, kamu beneran pembawa sial di jalan. Bisa sampai rumah aja udah untung. Semangat ya, kebahagiaan kakak ada di tanganmu. Yingsu, akhirnya kamu pulang, rumah udah kacau balau. Chiningsu. Kamu harus minta maaf ke aku sekarang, langsung. Chiningsu, berhenti. Jangan keterlaluan. Kamu anggap aku anak kecil ya? Aku bangun pagi-pagi nungguin kamu di rumah. Pulang-pulang gak bilang maaf. Maksud kamu apa? Nggak usah teriak-teriak, aku denger kok. Yingsu, katanya kamu gak enak badan? Cepat istirahat di atas. Aku nggak enak badan, jadi aku mau istirahat di atas. Urusan apapun nanti aja kalau aku udah bangun. Kiningsu, jangan pergi. Hari ini kalau nggak jelasin, jangan harap pergi. Kamu marah karena aku ngerusak rencanamu kan? Sampai segitunya ya sengaja ngejailin aku? Aku terlalu tahu kamu ini orang seperti apa. Bur, jangan banyak bicara. Nggak, biarin dia ngomong. Kiningsu orang seperti apa? Coba katakan. Kiningsu ngapain aja sampai kamu nggak bisa move on? Aku kasih tahu ya. Aku berani masuk sini, artinya aku nggak takut apapun. Kamu kenapa sih? Nggak ada lagi yang mau dikatakan? Kalau gitu aku naik dulu. Kakak, lihat dia tuh. Kelakuannya jelas-jelas dia yang salah.
dia sama sekali nggak mau minta maaf. Oh iya, sama si Jiang Boer, apapun yang dia lakukan. Anggap aja nggak lihat, sabar aja, ngerti? Jelas-jelas dia yang salah duluan, tapi maaf aja nggak bilang. Kamu masih mau urus nggak? Waktu itu kamu suruh minta maaf sama dia. Aku udah bilang, maaf, dengan sungguh-sungguh loh. Kalau kamu emang marah, kamu bisa marahin aku. Aku nggak bakal balas. Kamu ini sikapnya gimana sih? Yang salahkan kamu, kok malah aku yang jadi orang jahat? Udah selesai marahin aku? Aku pergi ya, jangan nyesel nanti. Kak, kamu urus nggak nih? Aku kan adik kamu. Tadi kamu suruh marahin gak mau, sekarang nyesel udah telat. Kak, jangan pilih kasih gitu dong. Aku kan adik kamu, dia itu siapa? Dia itu kakak ipar kamu. Tiap hari cuma bisa ribut aja. Sesama keluarga kok bisa ngomong gitu. Kedepannya urusan kalian urus sendiri aja. Siapa? Yingsu, paketnya aku taruh di sini ya. Si Bur ini memang udah 20 lebih masih kayak gini. Jangan dipikirin ya. Yingsu, kamu kayaknya kurusan. Iya? Mungkin lagi diet. Aku agak nggak enak badan, mau istirahat sebentar. Kamu keluar dulu ya. Kamu nggak pura-pura kan? Aku kira kamu lagi kesel sama Bur. Sengaja bilang sakit. Nggak enak badan di mana? Mungkin tadi pagi terlalu capek, istirahat sebentar aja udah. Kalau makan nggak usah manggil aku ya, aku nggak nafsu.